Adabul Haji. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang adab-adab ibadah haji. I'lam annal hajja ila baitillahil harami ahadu mabanil Islam. Ketahui olehmu bahwasanya ibadah haji ke Baitullah yang mulia itu satu di antara bangunan-bangunan Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin, dan dia haji itu wajib atas tiap-tiap muslim mustatiin yang mampu fil umri dalam seumur hidup marratan satu kali. Wa kadzalikal umratu, demikian pula umrah. Fa in kunta min ahli istita'ati fata'ajjal ila adai ma faradallahu alaika minal haji wal umrati. Maka jika kamu termasuk daripada orang yang mampu, maka bersegeralah untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu minal haji, daripada ibadah haji, wal umrati, dan umrah. Wa iyyaka wa ta'khira ba'da husulil istita'ati, hati-hati kamu akan menunda-nunda haji sesudah adanya kemampuan. Farubama ja'akal mautu baghtatan ba'da tamakkun, maka terkadang datang padamu oleh kematian secara mendadak sesudah mampu. Au ajazta wa qad istaqarra wujubul haji fi dhimmatika, atau kamu lemah padahal telah tetap kewajiban haji pada tanggunganmu. Fatu'addu bihi muqassiran, maka kamu dihitung dengannya akan orang yang teledor. Fatalqallaha ta'ala 'asiyan asiman, maka kamu berjumpa dengan Allah Ta'ala padahal bermaksiat lagi berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita menerangkan adab zakat, kemudian pada malam hari ini kita memasuki tentang adabul haji, adab-adab kita di dalam melaksanakan ibadah haji. Haji, saudara, secara bahasa artinya menuju. Kita menuju masjid, namanya kita berhaji ke masjid. Kita menuju pasar, bahasa Arabnya berhaji ke pasar, karena menuju secara bahasa. Tapi yang dimaksud dengan haji dalam terminologi agama adalah qasdul baiti li ajlin nusuk, menuju ke Baitullah karena mau melaksanakan ibadah. Itu namanya disebut haji. Haji ini, saudara, mulai disyariatkan sudah lama, termasuk ajaran yang cukup tua, setua umur manusia di muka bumi ini. Nabi Adam alaihi salam haji dari India ke Mekah 40 kali dengan jalan kaki. Dari India, dari Nabi Adam. Tapi populer haji ketika Nabi Nuh alaihi salam hancur bangunan Ka'bah dengan banjir besar di zaman Nabi Nuh. Karena di zaman Nabi Nuh itu banjir luar biasa. Dalam satu riwayat 40 tahun siang malam gak berhenti. Banjir gak kira-kira Pondok Karya? Wih, Himalaya, gunung yang paling tinggi aja banjir, apalagi kita. Banjir semua, termasuk Ka'bah pun hancur, tapi pondasi tidak. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam membangun, bahasa kita orang merehab dari pondasi yang ada. Berapa kali Ka'bah itu hancur, dirapin kembali, sampailah di zaman orang-orang Quraisy.
Namun di dalam kita punya syariat, yakni syariat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haji mulai diajarkan tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6. Begitu kaul yang utama. Itu haji tahun ke-6 Hijriah. Tapi Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10. Itu menunjukkan ibadah haji wajibnya tidak buru-buru. Begitu tandanya Nabi pun haji diwajibin tahun ke-6 tapi berangkat hajinya tahun ke-10. Artinya ada spare. Itu begitu. Karena kitab kita ini bukan kitab fikih, kitab kita ini kitab tasawuf, sehingga yang mau disampaikan adalah tinjauan adab. Maka judul kitab kita Adabul Haji, etika berhaji, supaya kita haji itu dapetin mabrur. Mabrur itu makbul bahasa kita, diterima. Lawanan mabrur namanya mardud. Mardud itu tidak ditolak, tidak diterima, ditolak. Kata orang Pak Haji tapi menurut Allah belum. Itu namanya mardud namanya. Jadi kalau untuk mabrur ada dua, fikih juga, adab juga, begitu. Tapi fikih dulu sebetulnya. Tapi karena ngaji kita ini adalah ngaji akhlak, meneruskan almarhum Pak Yai Ahmad Fajri, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadhil jannah. Jadi sehingga kita meneruskan saja kajian ini. Perlu diketahui oleh kita bahwa ibadah haji ini satu di antara tiang pancang Islam. Jadi salah satu rukun Islam orang berhaji. Tapi haji ini saudara wajibnya tidak semua orang. Tidak semua orang sama seperti zakat. Zakat yang diwajibkan tidak semua orang yang punya harta dan semisal begitu. Berikut syarat-syarat yang lain. Haji begitu. Siapa yang diwajibin haji? Muslim. Tapi muslimnya mustatiin yang mampu. Kalau belum mampu tidak wajib. Maka kita tak usah pakai dana talangan-talangan, tidak usah yang kaya-kaya begitu. Itu namanya dipaksa mampu yang kagak mampu. Tidak usah begitu. Kalau mau pakai dana talangan boleh saja, asal sama nilainya. Berapa? 25 juta. Yo, bayarnya 25 juta. Begitu. Sebab ini kredit konsumtif, bukan kredit produktif. Kalau kredit produktif nggak apa-apa, kita pinjam dana di bank untuk usaha karena buat nambahin modal. Namanya kredit produktif, disebut dalam bahasa hukum ekonomi Islam namanya mudharabah. Namanya mudharabah, bagi hasil. Tapi kalau haji sama kayak kita buat makan ya tidak boleh gitu. Orang makan aja susah ditambahin lagi. Itu pengguna talangan tuh nambah dari 25 juta, nambah nggak itu? Hah? Nambah nggak gitu? Iya nambah ya. Bisa 2 kali lipat itu. Begitu. Kita ndak usah, jangan. Kita menyelengin aja di rumah.
sehari 1000 enggak apa-apa. Ke Mekah ya Rob, insya Allah nanti dikasih jalannya. Penyebab kita lama nih ke Mekahnya, kenapa kita ini lama ke Mekahnya? Allah tahu kita itu ndak ada niatan ke Mekah tuh ndak ada, bukan dari hati, dari permukaan hati, bukan dari dalam hati, bukan. Makanya rada berat kita ke Mekah ini, berat karena bukan dari lubuk tapi dari permukaan hati. Contoh begini, biar gampang, saya harus mendandani hati. Seumpama kita punya proyek goal, proyek kita dapat duit 200 juta ini malam, kira-kira yang di otak kita pengen apa? Pengen apa? Kira-kira beli mobil, jalan-jalan, beli motor. Pengen ke Mekah nggak ada. Itu yang menyebabkan kita sulit banget ke Mekah. Jadi kata Tuhan, gua kasih juga percuma, bukan buat syukur sama gua, kata Tuhan. Maka saudara pasang aja, coba aja saudara dagang warung kaki 5, nggak usah gede-gede, 5.000 taruh di kaleng, ke Mekah ya Rob. Lihat grafik keuangannya, lihat usahanya, Allah kasih lagi dompet ke Mekah. Ini serius. Kalau kita tidak mau cara kampung, ya cara modern, buka tabungan di bank, namanya tabungan haji. Buka rekeningnya. Kalau bank besar biasanya 500.000, macam BCA, BNI, Mandiri, bank besar. Kalau bank kecil BJB mungkin 100.000. Begitu, buka nomor rekeningnya. Ntar bulan besok diisi 50.000 dan duitnya utuh. Nih saya bilang, walaupun saya bukan orang bank, tapi saya kasih motivasi. Kalau kita nabung haji di bank tuh, nabung itu duitnya tidak dikenakan administrasi. Barang 1.000 nggak dipotong, nggak berani orang bank haji misalnya, nggak. Jadi saudara dinaruh sekarang nih, maunya besok 500.000. Kalau bank Mandiri macamnya yang bank gede, kita datang ke bank, mau ngapain? Saya pengen buka rekening haji. Oh iya, bukan nomor tuh, minta nomor tuh. Kalau bank besar ya standarnya 500.000. Dah, nanti bulan depan isi 50.000, artinya 2.000 berarti sehari. Kan kalau sebulan 60, 2.000 itu sehari. Bulan depan itu duit yang ada tidak bakal berkurang, walaupun saudara gak isi-isi setahun, nggak bakal berkurang barang 1.000. Beda dengan tabungan saudara, nggak bakal. Itu begitu. Saya jamin. Kayak kalau kita pengen cara modern, kalau cara kita orang kampung pakai kaleng kongkuan 2.000 ke Mekah ya Allah. Kapan terserah Allah, caranya cara Allah. Yang penting serius kita. Serius kok. Begitu. Harus ada ziarah ke Baitullah, pasang itu dia. Subur kita kalau masaknya mau begitu, subur. Yang mampu, jadi nanti isi seperak-perak sekian tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun baru nyampe tuh tabungan kita 25 juta. Nanti abang telepon kita, Pak duitnya udah cukup buat nyetor haji, start. Itulah baru kita dapat nomor porsi. Kayak begitu. Itu begitu. Kalau niatnya begitu, tentu di antara ikhtiar batinnya banyak membaca sholawat sama Nabi. Paling pendek Allahumma sholli ala sayyidil kaunain
salatan tusahidu lana biha ziyaratal haramain wa ala disebut. Ini pendek 100 sampai 120 jadi ya. Gampang saja. Allah Maha Kuasa. Nanti caranya apa teman kita kayak ngebayarin. Apakah apa aja, biarkan cara, jangan ikut campur sama Allah. Yang penting pasang niat. Pasang niat itu nabi. Nah, kata teman kita dalam bahasa Jogjanya, orang di kampung tuh jualan cuman singkong doang. Bisa haji singkong, jualan bayam begitu. Haji jadi cabut sama tanah-tanahnya, bisa haji dia. Iya. Tuh. Iya. Jadi haji ini diwajibin ama yang mampu, tapi kita sebelum mampu ini pasang niat yang kuat. Cara masang niat yang kuat itu, satu, biar 1000 taruh di kaleng ke Mekah ya, ziarah ke Rasulullah ya, begitu. Dua, kalau ada orang walimatul safar mau diundang mau kagak, datang aja, doa begitu. Apalagi kita diundang, datang aja begitu, datang. Jadi ngambil barakah doa. Haji seumur hidup 1 kali yang wajib. Begitu juga umroh seumur hidup 1 kali. Tapilah kalau kita mampu, ya disuruh per 5 tahun sekali. Kalau kita duitnya lah banyak, begitu. Sebab kata Nabi dalam hadis qudsi, Nabi meriwayatkan hadis daripada Allah Jalla Jalaluh. Kata Allah, abdi in sahhahtu lahu jismahu wa wassa'tu alaihi rizqahu la yamdi alaihi khamsatu a'wamin lam yafid ilayya la mahrum. Kata Allah, hambaku yang aku berikan sehat dia punya badan, luas dia punya rezeki, 5 tahun sekali tak berkunjung ke Baitullah, kurang barakah. Yang duitnya banyak, minimal 5 tahun sekali, begitu. Ziarah ke Baitullah, ziarah 5 tahun, begitu. Ziarah ke Baitullah. Cuman luar biasa ini wabah corona pada tahun haji ini, ketutup. Akhirnya haji tidak bisa, tertunda. Akhirnya antrian makin panjang aja lah. Yang tadinya mau 2030 jadi 31 gitu. Udah terus mundur aja, panjang. Sholat Jumat rada repot kemarin-kemarin corona, cuman 1 doang yang corona ampun-ampunan, obatnya 1, pil yang bisa ngalahin corona, namanya pilkada Tangsel. Nama pilkada terus saja pilkada, tapi kalau haji tutup, Jumat tutup, sekolah tutup. Kalau pilkada mau jalan gak sih? Jalan terus. Jadi corona tuh takut sama pilkada. Saya pengen pilkada tiap hari, biar nggak ada corona.
Setuju? Itu begitu. Ampun, corona sama pilkada nggak bisa, sekolah aja nggak bisa melawan corona, pilkada mah bisa. Wallahu a'lam. Haji seumur hidup sekali wajib, tapi sunnah. Dalam madhab Syafi'i, madhab Maliki dan madhab Hambali, tapi madhab Hanafi 5 tahun sekali bagi yang mampu. Lain madhab Hanafi, madhab Syafi'i sunnah 5 tahun sekali. Fa in kunta min ahlil istita'ah, jika anda termasuk golongan yang mampu, fata'ajjal, ayo buru-buru, besok kita ada nyetor kalau kita termasuk orang yang mampu. Mampu ini bagaimana? Sebab dalam teori orang mampu ini beda-beda. Yang punya mobil sama punya motor, mampuan mana? Mobil. Yang punya motor sama punya sepeda, mampuan mana? Motor. Tuh mampu tuh mana? Agama berikan standar. Yang namanya mampu tuh ukurannya, biar gampang. Nih malam kita punya duit 60 juta. Nih malam kita punya duit 60 juta, biar gampang. Kita potong buat haji, nyetor pertama 25 juta biar dapat nomor kursi. Ama pelunasan berangkat ya kira-kira 10 juta lagi, jadi 35 juta. Jadi 60 juta dipotong 35 juta. Nyesa berapa? Berapa? 25 juta. 25 juta buat jajan bini kita sebulan. Kita tinggal haji itu cukup nggak? Di Pondok Karya 25 juta bisa di Harmoni nggak pulang-pulang tuh bininya. Gitu. Lebih. Berarti ini yang hadir kalau ampe punya duit 60 juta wajib nyetor haji. Wajib. Upayakan buru-buru. Besok, waduh saya kagak ada duit 60 juta, dari mana? Yang ada juga kayaknya di Jelengan tuh 5 juta, tapi kontrakan ada 50 pintu, tendang satu. Wajib. Dosa kalau enggak. Lagi haji murah. Agama ini agama yang murah. Bu'istu bil hanifiyatis samha. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diutus membawa agama yang lurus, yang murah. Ini agama murah tapi bukan murah. Kita ukur haji sama mobil apa ya? Avanza dah. Haji sama Avanza, mahalan mana? Avanza. Berapa banyak muslim di rumahnya ada mobil, ke Mekah orang nyampe. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak nggak? Yang mana orang nggak datang? Mobil ada, ke Mekah orang nyampe mobil yang mahal, bisa haji? Nggak bisa. Kalau niat bisa. Ngurban kambing ama motor mahal mana? Berapa banyak kita punya motor, 1, 2, 3 sampai digojekin, Grab, Uber, apa aja lah namanya. Begitu. Tapi tiap tahun ngantri daging kurban, ada yang kayak begitu? Enggak ada. Alhamdulillah, tak ada doa. Coba
Kalau mau bisa motor sampai nyicil 500 tiap bulan, tahu-tahu lunas ngambil lagi. Artinya diniatin bisa. Masalahnya tidak niat untuk dekat sama Allah. Ini kendala. Haji diniatin bisa. Duit sih nggak ada, cuma ada 5 juta, tapi punya mobil Alphard 2, jual. Tuh, begitu. Iya begitu. Dan ndak bakalan rugi, ndak bakalan susah, kagak bakalan. Bandingannya begini, bapak nitipin duit sama saya untuk dibagi santunan yatim, berapa ya? 10 juta. Lalu saya pakai jalan-jalan ke Bali, mana lagi ya? Anyar, lalu ke Puncak. Bapak tahu kira-kira mau nitip lagi enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak nitip lagi? Iya, digunainnya ndak benar. Allah begitu. Kalau dititipin duit sama Allah, dibawanya jalan-jalan buat beli mobil, nambah kontrakan lagi, nambah ini ke Mekah kagak. Pusing mulu hidupnya, pusing mulu. Beneran, bener. Stres mulu. Biar kata duitnya banyak, ngeluh. Kenapa? Ya emang Tuhan bilang habis gua kasih duit juga. Nggak ada pengen ziarah ke rumahku, ke Baitullah, nggak ada. Niatin. So dengan kita ngaji, ada haji nih, muanya Allah kasih subur, bisa ziarah ke Baitullah dan ke Rasulullah. Amin ya rabbal. Kalau kita mampu buru-buru setornya, jangan sampai kita jawab begini nih, Bang enggak haji, belum diundang. Oh iya, saya ganti lagi bahasanya, enggak haji, belum dapat panggilan. Tuh ngomong begitunya tuh, ngomong begitu tuh, dosanya ditumpahin ke bumi orang mana. Ngomong begitu tuh, dosanya gede. Kenapa? Begini, diundangmu dari dulu. Quran itu turun dari 14 abad yang lalu. Wa'adzin finnasi bil haji. Ada 2 tafsir. Tafsir yang pertama, undang olehmu wahai Nabi Muhammad manusia untuk berhaji. Tafsir kedua, undang olehmu Ibrahim, ini yang masyhur tafsirnya, untuk haji, panggil muanya untuk haji. Berarti kita udah dipanggil belum? Udah. Kapan? Sebelum kita lahir udah dipanggil. Panggilan udah. Yang belum nyetor. Jadi jangan sampai males nyetor lalu alasannya belum ndak benar. Ndak haji Bang. Jawab yang benar, belum nyetor. Jangan pakai alasan belum panggilan. Belum apa? Nyetor. Ya Allah, toko punya banyak, kalau banyak nyetor itu dia, saya males banget ya. Begitu. Jawab aja apa ada. Jangan pakai dalil-dalil belum panggilan, orang dipanggil dari dulu. Sampai Nabi riwayatkan kalau pakai tafsir Nabi Ibrahim yang dipanggilnya sekali, ke Mekahnya sekali waktu itu, jadi dipanggil 2 kali, bukan begitu. Udah dipanggil,
Kalau dilazimin baca Dalailul Khairat, asal ndak putus paling lama 3 tahun mesti nyampe ke Rasulullah. Paling lama Dalail paling lama Dalailul Khairat ndak bakalan lebih dari 3 tahun asal istiqomah Dalail, biar dipanggil sama Nabi, seziarah ke Nabi, tentu sekaligus ziarah ke Baitul. Begitu. Maka dalam doa Dalail itu wa yassir alaina ziyarat haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Mudahkan ya Rabb kepada kami berziarah ke tanah harammu Mekah dan ke tanah haram Nabimu Madinah sebelum saya meninggal dunia, harus injak di bumi mulia kaki saya. Jangan ditar-tar kalau duitnya aja setor, ndak bakal rugi. Kita punya kontrakan banyak tendangan tuh, ntar Allah ganti. Yakin 1000%, Allah percaya. Bandingannya saudara nitipin duit sama saya bagi. Saudara percaya mau dibagi, bagi lagi, begitu. Kayak begitu. Kata Allah tak sia-sia, ku titipin rezeki, dia pengen ziarah. Kita kurang, selalu kita berpikiran begini, ini yang dosa. Ya ngomong haji, boro-boro untuk haji, ini puyeng mikirin cicilan, boro-boro, jadi gak ada niatan. Jadi niatin dulu, kalau udah niat jalannya dikasih. Kata Imam Haddad di dalam kitab Qasidah Ainiyahnya, wali solihil niyatikun mustaksiran. Niat aja yang kencang, yang banyak, banyakin niat aja. Niat dulu, pengen ziarah ke Rasulullah, pengen pasang. Saya tiap tahun menutup majelis ini dengan ziarah ke Mekah. Tahun ini kepotong atau ketunda, tinggal nunggu kapan buka berangkat jamaah-jamaah ini. Terakhir ngaji kita keliling-keliling ini mesti ziarah ke Madinah. Betapa mau ngomong sama Nabi, maafin saya Nabi, jadi umat kurang kenal kau. Saya lebih kenal artis, ono namanya Jamal Mirdad, bininya Lydia Kondor, anaknya Naysila Mirdad, tahu. Tapi Nabi anaknya berapa jumlahnya, yang laki berapa, yang perempuan berapa, orang tahu. Padahal butuh syafaat dia, maafin Nabi. Saya jadi umatmu kurang kenal ajaranmu. Begitu. Kalau kita termasuk orang yang mampu, jangan entar-entar. Kenapa? Wa iyyaka wa ta'khira ba'da husulil istita'ah. Awas, jangan ditunda-tunda sesudah kita mampu. Dananya lumayan juga, 25 juta, berdua sama bini 50 juta, berangkat 20 tahun. Yo diputar dagang buat nambah-nambahin modal lumayan, habis. Yang kayak begitu. Jadi berangkat haji ini berapa tahun sih? Kalau di 15 tahun. Berapa? 15? 15-an. Oh, enggak lah. Oh, daftar. Berapa? 15. Itu 15 tahun kalau saudara besok nyetor. Tapi kalau saudara cuman lama nggak nyetor, berapa tahun? Berapa tahun? Kagak jelas. SD berapa tahun SD? 6 tahun. Kalau sekolah tahun ini, kalau nggak sekolah 6 tahun lama, nggak daftar, berapa tahun SD? Nggak jelas. Haji lama, nyetor kagak.
kita nyetornya aja dulu. Udah nyetor terserah Allah, namanya udah jalanin syariat. Jangan pakai ngomong lama haji, nyetor kagak. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun kapan mau nyetor kagak? 20 tahun tuh kalau nyetor sekarang nih, baru 20 tahun lagi. Lah nyetor kagak, lama nggak nyetor lagi, lama nggak nyetor lagi. Berapa tahun? Orang jelas, bener nggak? Jangan mau dibisiki setan ya. Nyetor dulu, menggugurkan kewajiban. Kenapa? Farubama ja'akal maut baghtatan ba'da tamakkun. Bisa jadi karena umur kita ora tahu, mati kita. Padahal kita udah mampu, dintar mati. Dosa. Kata Nabi, man malaka zatan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahujja famata fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang punya duit cukup buat berangkat haji, adalah 50 juta. Kata dia 60 juta gedean ya kan. Lalu dientar mati. Tinggal pilih agamanya, walaupun rajin berjamaah di masjid, walaupun rajin puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis, silakan pilih apa Yahudi, apa Nasrani. Islam tolak orang yang model begini. Ke Bali nyampe, Singapura nyampe, Malaysia KL nyampe, Bangkok nyampe, Mekah orang nyampe. Tolak yang model begini. Tolak. Udah mampu, lain orang yang tak mampu sampai meninggal dunia, lain cerita. Yang mampu jangan dintar-ntar, besok dah. Kalau kita mampu mah, dan kita udah termasuk golongan yang sudah diwajibin oleh agama berhaji, nyetor. Latihan, kalau latihan mah amalan saya itu dari dulu begitu. Nyetor 50.000, kadang bulan besok 100.000, terus aja. Buku dari tahun dahulu tuh buat siapa lagi, buat siapa? Itu gak pernah mati tuh saya. Dari tahun dulu hidup aja. Ya perak, ntar siapa lagi, begitu. Kayak begitu. Jadi janganlah saya, apalagi lah kita umur sekarang udah 50 tahun haji, 20 tahun lagi ya 70. Kalau sekarang 60 ya udah pakai tongkat, repot. Kalau saudara termasuk orang yang berlebih rezekinya, saya kasih ajaran, anaknya yang udah 14 tahun, udah 14 tahun karena peraturan negara kita di 14 sekarang. Yang udah 14 tahun setorin haji aja. Yang udah umur 14 setorin haji. Jadi nanti 15 tahun lagi umur dia 14, 29 masih seger badannya, masih enak begitu. Nggak hilang. Kalau termasuk orang yang berlebih, stop. Jangan nunggu tua. Bukan apa-apa. Orang tua tuh gede ambeknya, maunya besar, tapi kemampuan tenaga kan gak mendukung. Pengen macem-macem udah gak kuat tenaga kita, udah kuat. Tapi bagi saudara yang duitnya luar biasa banyak, lah haji plus aja tuh yang 5 tahun jadi nggak lama. Tapi haji plus tuh ongkos 5 orang buat sendiri. Kalau pengen buru-buru berangkat 10 orang atuh. Iya kayak begitu. Kalau termasuk banyak,
biar kita memandang Ka'bah, ziarah ke Rasulullah. Begitu. Khawatir apa? Khawatir mati datang tiba-tiba belum nyetor dosa, atau khawatir duitnya habis. Berapa banyak orang ntar nih ya, kalau rumah ini laku kita nyetor haji kagak nyetor, akhirnya rumah malah laku habis, duitnya habis, akhirnya ke rumah juga kagak. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Bohongin Allah mulu. Jangan, setor saja. Wis berangkat mah terserah Allah dah. Yang penting nyetor, begitu. Terserah Allah. Masih dikit, Tangerang Selatan mau 15 tahun, ya di selatan mono, di Jakarta 20 tahun, 20, begitu 20. Bahkan beberapa daerah 25. Ya Allah, sekarang umur 50, 75 berangkatnya. Masih ada umur apa kagak? Tapi nyetor saja dulu, karena itu adalah. Kenapa? Kita jangan menunda, khawatir ajal datang atau khawatir usaha menurun. Wajib haji udah masuk karena duit kita ratusan juta, kan udah masuk ratusan juta. Kita punya duit, akhirnya sekarang Covid, kolab, tetap aja udah wajib, agama udah wajib. Jadi nggak wajib, enggak, udah wajib, kenapa nggak disetor? Begitu. Kudu. Kalau sampai kita udah wajib duitnya sekarang nggak ada, yang kencang baca sholawatnya. Minta sama Allah, jangan matiin saya sebelum ziarah ke Baitullah ya Rabb. Jangan wafatkan saya sebelum ziarah ke Rasulullah ya Rabb. Sebab ini agama pilihannya doa, kalau enggak Yahudi, Nasrani. Kan waduh. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila faman kafar wa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jangan. Haji kalau ada, jangan ditaruh-taruh. Allah nanti tahu, diganti. Tidak ada orang dengan haji hidupnya bangkrut, tidak ada. Tidak ada. Di Mekah itu banyak mawatinul ijabah, tempat-tempat mustajab. Di kita tak ada. Yang ada waktu mustajab. Ada duduk di antara dua khutbah, namanya waktu mustajab. Di Mekah banyak, ada 15 tempat. Sehari di Mekah sama dengan kita tinggal di Pondok Karya 100.000 tahun. Udah belum? Udah. Oh belum. Takut kode udah. Jadi sudah. Jangan kalau kita mampu. Bagi yang nggak mampu, azam saja, naruh seperak, benar. Amalan kami itu dulu tak punya 1.000. Akhirnya dari mana aja jalannya Allah. Itu begitu. Tapi pasang niat ini benar-benar ke Mekah. Insya Allah kalau niatnya ziarah ke Rasulullah, jalannya Allah kasih. Kalau niat ziarah ke Baitullah, baca qulhu sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali di Pondok Karya. Qulhu sekali. Baca tasbih sekali di Mekah sama dengan 100.000 kali di Pondok Karya. Quran khatam sekali di Mekah sama dengan ganjarannya 100.000 kali. Baru nyamain. Jadi kalau kita enggak ini, apalagi lah kita yang amalnya dikit, baru juga jadi mualaf. Dulu ya kita ibadah juga ogah, baru juga kemarin-kemarin ya ziarah ke Mekah. Insya Allah ini yang paling penting. Kita
tapi kita belum masuk nih adab-adab semua. Apa yang harus dilakukan? Singkatnya jamaah, saya cuma motong tapi nanti belum mendatang paparan. Orang kalau hajinya pengen mabrur, syaratnya nggak banyak, cuma 3 doang. Ada 3 syarat orang yang pengen hajinya mabrur, 3 doang, tidak lebih. Pertama, adab sebelum berangkat. Kedua, adab ketika pelaksanaan haji. 3, adab pasca haji. Itu aja, tidak banyak, tapi kan harus diurai, jadi banyak juga begitu. Tapi pertama mendatang saja, biar kita tidak banyak. Itulah adab. Jadi buat tanya jawab saja. Kalau ada yang ditanya yang kurang jelas dari materi yang disampaikan atau di luarnya, sebelum doa silakan. Allah.